Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah pada video kali ini kumpulan kami akan membahaskan salah satu cabang ilmu al-balaghah, yaitu ialah ilmu al-ma'ani dan pembahagian kalam kepada khabar dan juga insya. Dan ini ialah beberapa isi kandungan yang akan kami bahaskan pada video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ialah pengenalan ilmu al-ma'ani. Ilmu ma'ani merupakan salah satu cabang ilmu balaghah yang membincangkan cara penyusunan kalam agar sesuai dengan keadaan penulis. Mempelajari ilmu ini penting kerana ia membantu kita dalam memahami perkataan bahasa Arab dan juga membantu kita dalam mengetahui kemukjizatan Al-Quran, yaitu mengetahui dari segi kekhususannya, kemudian berupa keindahan susunannya dan kebaikan sifatnya, dan juga kefasihan susunannya, dan hal-hal yang lain. Dan juga dengan ilmu al-ma'ani ini, kita boleh mengetahui rahasia di balik perkataan Rasulullah SAW. Dialah yang paling baligh ucapannya, kemudian paling utama orang yang mengucapkan buat hal itu agar menjadi amal dan diikuti bijaknya atas perkara itu. Dan yang seterusnya ialah mempelajari rahasia balaghah dan fasahah dalam susunan bahasa Arab. Mengetahui rahasia balaghah dan fasahah, ungkapan dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti bijaknya, dicapai maksudnya, serta membezakan antara kalam yang baik dan juga kalam yang buruk. Kemudian yang seterusnya ialah definisi dan teori. Balaghah secara bahasa ialah menyampaikan. Secara istilah ialah ilmu yang mengkaji cara menyampaikan kalam Arab dengan tepat, fasih, dan sesuai dengan situasi serta keadaan. Manakala al-ma'ani secara bahasa ialah maksud, dan secara istilah ialah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan situasi dan keadaan. Dan yang seterusnya ialah apa itu khabar. Khabar secara bahasa ialah maklumat. Secara istilahan ialah ayat yang boleh dihukumkan sebagai benar atau dusta. Kemudian yang seterusnya ialah al-insya. Al-insya itu bermaksud tujuan. Kemudian secara istilah ialah ayat yang tidak boleh dihukumkan benar atau dusta. Kemudian ilmu ma'ani dibahagi menjadi dua kalam, yaitu kalam khabar dan juga kalam insya. Dan kita akan membahaskan kalam khabar. Kalam khabar yang mana kita dah tahu ialah perkataan atau ungkapan yang boleh dinilai sama ada benar ataupun bohong. Kerana kandungannya menunjukkan sesuatu berita yang dimaksudkan dengan kebenaran sesuatu berita ialah apabila yang disampaikan selaras dengan realiti yang berlaku. Manakala berita yang dianggap bohong jika apa yang dikatakan tidak menepati kenyataan sebenarnya. Oleh sebab itu, ayat seperti ini dinamakan informatif. Pada asasnya, apabila seseorang menyampaikan berita kepada orang lain, terdapat dua tujuan utama. Yang pertama ialah ifadah al-khabar, yaitu memberi maklumat kepada pendengar tentang sesuatu berita yang belum diketahui oleh mereka. Dan yang kedua ialah lazim al-fa'ilah, yaitu apabila penutur menyampaikan berita yang telah diketahui oleh pendengar. Namun, tujuan sebenarnya bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi untuk menunjukkan bahawa penutur juga mengetahui perkara tersebut. Kemudian pada kalam al-khabar juga ada beberapa keadaan pendengar terhadap berita yang disampaikan. Maka kalam khabar terbahagi kepada tiga jenis, yaitu yang pertama ialah khabar ibtidai, yaitu berita yang disampaikan kepada pendengar yang masih kosong daripada sebarang maklumat, atau disebut juga sebagai khalil al-dhihni, yaitu belum pernah menerima maklumat tersebut. Antara tanda pendengar yang polos ini ialah tidak menunjukkan sebarang keraguan atau penolakan terhadap apa-apa yang disampaikan. Contohnya ialah imtihanu ghadan. Kemudian yang kedua ialah khabar talabi, iaitu apabila pendengar menunjukkan keraguan terhadap berita yang disampaikan, maka ungkapan tersebut perlu disertakan dengan penekanan, seperti penggunaan lafaz inna yang bermaksud sesungguhnya. Contohnya ialah innal imtihana ghadan. Itu adalah contoh untuk khabar talabi. Kemudian yang seterusnya ialah khabar inkari, yaitu jika pendengar menolak atau mengingkari apa yang disampaikan, maka ungkapan tersebut sangat memerlukan penekanan atau taukid. Penekanan boleh digunakan 1, 2, atau 3 kali, bergantung kepada tahap penolakan dan pengingkaran pendengar. Contohnya ialah menggunakan kalimat qasam, yaitu wallahi innal imtihana ghadan. Kemudian yang seterusnya ialah pembahagian kalam insya. Kalam insya ialah ungkapan yang tidak boleh dinilai benar ataupun bohong, kerana ia tidak bertujuan menyampaikan berita. Sebaliknya, membawa maksud tertentu seperti perintah, larangan, pertanyaan, dan sebagainya. Kalam insya terbahagi menjadi dua, yaitu insya talabi dan insya ghairu talabi. Insya talabi ialah ayat yang menuntut berlakunya sesuatu perbuatan daripada pendengar. Yang pertama ialah
al-amr. Al-amr ialah ungkapan yang digunakan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Contohnya ialah uktubid dars, yaitu tulislah pelajaran. Dan yang kedua ialah an-nahyu. An-nahyu ialah larangan. Ungkapan yang digunakan untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contohnya ialah la ta'khudh haqqa ghairik. Jangan kamu mengambil hak orang lain. Dan yang ketiga ialah al-istifham, yaitu ayat untuk bertanya. Ungkapan yang digunakan untuk bertanya bagi mendapatkan maklum. Contohnya ialah aina tadhhabu, kemanakah kamu pergi? Dan yang keempat ialah at-tamanni, itu adalah ungkapan yang menunjukkan harapan terhadap sesuatu yang sukar atau mustahil berlaku. Contohnya ialah laitani najihun, alangkah baiknya jika aku berjaya. Dan yang kelima ialah an-nida, yaitu ungkapan yang digunakan untuk memanggil atau menarik perhatian seseorang. Contohnya ialah ya akhi, wahai saudara. Kemudian bahagian yang kedua ialah insya ghairu talabi, yaitu ialah ayat yang tidak menuntut berlakunya sesuatu perbuatan. Sebaliknya, hanya melahirkan makna tertentu. Contoh yang pertama ialah at-ta'ajjub, yaitu kagum, ungkapan yang menunjukkan rasa kagum atau hairan. Contoh ayat Arabnya ialah ma a'dhama hadzal ilm, alangkah agungnya ilmu ini. Dan yang kedua ialah qasam, itu ialah ungkapan yang mengandungi lafaz sumpah. Contohnya ialah wallahi la aqulanna al-haqqa, demi Allah aku benar-benar akan berkata benar. Dan yang ketiga ialah al-madhu wa dzam, itu pujian dan celaan. Al-madhu ialah ungkapan untuk memuji seseorang ataupun sesuatu. Contohnya ialah ya'mal khuluq wasid, itu sebaik-baik akhlak ialah kejujuran. Dan adzam itu ialah celaan, ungkapan untuk mencela atau mengecam. Contohnya ialah bi'sal fi'lu al-kadhib, itu sejahat-jahat perbuatan ialah berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Fadil Mubarak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembentangan daripada kawan saya. Baik, saya akan mulakan dengan topik perkataan-perkataan dalam balaghah, di mana ada dalam Al-Quran ataupun ayat saya. Oke. Dalam ilmu ma'ani, pembahagian utama bagi setiap ucapan ialah kepada dua. Itu yang pertama khobar, dan yang kedua ialah insya. Khobar ialah ucapan yang boleh dinilai benar ataupun palsunya. Manakala insya ialah ucapan yang tidak boleh dinilai benar atau palsu. Karena ia tidak bertujuan untuk menceritakan sesuatu yang berlaku. Tetapi untuk menghasilkan makna tertentu dengan ucapan itu sendiri. Seperti perintah, larangan, permintaan, dan sebagainya. Oke, berikut ialah contoh-contoh ayat atau perkataan Arab daripada Al-Quran, syair, dan kalam Arab. Beserta saya akan menjelaskan makna dan analisis balaghah. Oke, kita akan melanjutkan kepada contoh yang pertama. Saya mengambil daripada Al-Quran yang berbentuk khobar. Wallahu ghafurur rahim. Maksudnya di sini Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Analisis makna dalam ayat tersebut ialah mengkhabarkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur balaghahnya ayat ini ialah khobar karena ia boleh dinilai benar atau palsu. Walaupun dalam konteks Allah dalam ayat ini ia pasti benar. Ia juga mengandungi taukid, yaitu penegasan dengan menggunakan dua sifat sekaligus. Allahu Ghafurur Rahim, itu Ghafur dan Ar-Rahim, yang memberi kesan ketenangan dan harapan kepada pembaca dan ataupun pendengar. Oke, contoh yang kedua berasal daripada Al-Quran juga, namun ini dalam bentuk insya. Contoh ayatnya ialah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Maksudnya ialah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Analisis maknanya ialah ayat ini ialah perintah ataupun amr kepada orang beriman supaya bertakwa. Kemudian analisis balaghahnya ini ialah insya, talabi atau permintaan atau perintah. Tidak boleh dinilai benar atau palsu. Penggunaan seruan ya ayyuha menambahkan kesan psikologi, menimbulkan perhatian dan keinsafan. Oke, kemudian contoh yang ketiga berasal daripada syair Arab yang berbentuk khabar. Idza syu'ba yawman aradal hayat fala budda ay yastajiba qadar. Jika suatu bangsa menginginkan kehidupan, pasti takdir akan menyahutnya. Dalam contoh ini, analisis maknanya, penyair mengkhabarkan satu hakikat kehidupan. Manakala balaghahnya dalam ayat ini, ia berbentuk khabar yang mana mengandungi unsur taukid ataupun penegasan dengan penggunaan fala budda yang bermaksud pasti. Ia juga menggunakan tasbih ataupun perumpamaan secara tidak langsung, yang mana ia mengaitkan kehendak bangsa dengan respon takdir tersebut. Oke, contoh selanjutnya ialah berasal dari kalam Arab yang berbentuk insya. Kum ila sholatik. Maksudnya ialah bangunlah untuk sholatmu. Oke, untuk analisis maknanya, perintah supaya bangun menunaikan sholat. Dalam balaghahnya, ia adalah insya, talabi, ataupun amr.
Elemen balaghahnya ialah penggunaan fi'il amr, kata kerja perintah, yang memberi kesan langsung kepada pendengar, yang mana menimbulkan rasa tanggung jawab, yang mana rasa tanggung jawab tersebut ialah untuk menunaikan ataupun mendirikan sholat. Oke, selanjutnya ialah berasal dari kalam Arab juga, itu al-ilmun nur, yaitu ilmu ialah cahaya. Analisis maknanya, eh, contoh ini mengkhabarkan bahwa ilmu diumpamakan sebagai cahaya. Dalam balaghah, ayat ini adalah khobar, mengandungi tasbih baligh ataupun perumpamaan yang kuat tanpa menggunakan kata perumpamaan seperti atau bagai, menjadikan makna lebih mendalam dan berkesan. Oke, untuk kesimpulan dari setiap contoh yang saya berikan di atas, ia menunjukkan perbedaan antara khobar dan insya dari segi makna dan elemen balaghahnya. Nah, khobar bertujuan menyampaikan maklumat yang boleh dinilai benar ataupun palsu. Manakala insya bertujuan untuk menghasilkan makna tertentu melalui perintah, larangan, permintaan, dan sebagainya. Analisis balaghah meliputi unsur taukid, tasbih, kemudian penggunaan fi'il amr, serta gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan ucapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan melanjutkan kepada kawan saya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Bahij, dan saya insyaallah akan melanjutkan pembentangan setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman saya dengan lanjutan kesan atau hikmah balaghah pada ayat-ayat yang telah disebutkan. Kesan atau hikmah balaghah dari ayat Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim sangat dalam dan serat dalam makna. Dan secara balaghah, penyebutan dua nama Allah ini, Al-Ghafur yang maha pengampun dan Rahim yang maha penyayang, memiliki beberapa hikmah dan keindahan bahasa. Yang pertama ialah penegasan sifat Allah yang saling melengkapi, menunjukkan Allah Al-Ghafur banyak mengampuni dosa-dosa hambanya, bahkan dosa yang besar dan banyak sekalipun, selama hamba tersebut mau bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Lalu yang selanjutnya menegaskan Ar-Rahim, bahwa Allah juga sangat penyayang dan memberikan rahmat serta kebaikan kepada hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan menggabungkan kedua sifat ini, Allah menegaskan bahwa ampunannya tidak terlepas dari kasih sayang, dan kasih sayangnya pun tidak terlepas dari ampunannya. Yang selanjutnya ialah makna balaghah yang dapat kita petik dari urutan dan pemilihan kata. Kenapa Al-Ghafur disebutkan sebelum Rahim? Ini mengandung isyarat bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala mendahului rahmatnya. Jadi bagi orang yang berdosa dan bertobat, Allah akan mengampuni dulu, Allah akan menutupi dosa-dosanya, lalu melimpahkan rahmatnya setelah itu. Dan ini menunjukkan rahmat Allah lebih luas dan mendalam, karena setelah mengampuni, Allah juga memberikan kebaikan dan kasih sayang. Nah, selanjutnya adalah penyebutan dua sifat ini seringkali muncul setelah penjelasan tentang hukum, larangan, atau peringatan, sebagai bentuk penghiburan dan harapan bagi seorang hamba yang mungkin khawatir atau takut akan memiliki banyak dosa dan tidak dibukakan pintu taubat. Tapi di sini Allah ingin menegaskan bahwa pintu ampunan dan rahmatnya selalu terbuka selama hamba tidak terputus asa dan mau untuk bertaubat. Baik, yang selanjutnya hikmah balaghah pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini merupakan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepadanya. Seruan ini seringkali diulang dalam Al-Quran sebagai bentuk perhatian dan peringatan agar kaum mukmin senantiasa menjaga diri dari maksiat dan menjalankan perintah-perintah Allah. Seruan khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang mana ini termasuk an-nida ya, untuk menegaskan bahwa perintah ini ditujukan kepada mereka yang orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka semakin sempurna dengan ketakwaan. Ini menunjukkan kedudukan istimewanya orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya menjaga kualitas iman dengan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Lalu apa efek balaghah? Efek balaghah pada ayat ini yang merupakan pengulangan seruan ini di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat menunjukkan pentingnya takwa. Pentingnya takwa sebagai inti ajaran Islam dan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Seruan ini juga mengandung motivasi, mengandung peringatan agar manusia tidak lalai dan selalu waspada terhadap godaan-godaan yang ada pada dunia. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah mengandung pesan balaghah yang sangat kuat. Allah menyeru orang beriman untuk selalu bertakwa, menjaga diri dari dosa, dan meningkatkan kualitas iman dengan amal yang saleh. Seruan ini adalah bentuk kasih sayang daripada Allah kepada hamba-hambanya agar mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya ialah hikmah balaghah pada kalimat syair idza sya'ba yawma arada al-hayah fala budda an yastajib al-qadar. Jika suatu bangsa suatu hari menginginkan kehidupan, maka pasti takdir akan merespon.
ini memiliki hikmah dan kesan balaghah, yaitu keindahan retorika yang sangat kuat. Yang pertama ialah optimisme dan motivasi dalam perubahan. Syair ini menanamkan semangat optimistik dan keyakinan bahwa perubahan dan kebangkitan suatu bangsa sangat bergantung pada kemauan dan tekad rakyatnya, yaitu al-qadar, takdir, digambarkan seolah-olah tunduk pada kehendak manusia yang bersungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang mustahil jika ada kemauan yang kuat. Dan di sini disebutkan kekuatan kata dan diksi atau pemilihan kata-kata seperti arad al hayah, menghendaki kehidupan, dan yastaji wal qadar, takdir, merespon, yang sangat kuat secara emosional dan mampu membangkitkan semangat dan harapan orang yang membacanya. Jadi syair ini mengandung hikmah bahwa perubahan dan kemajuan bangsa sangat bergantung pada kemauan dan perjuangan daripada rakyatnya. Secara balaghah, syair ini sangat indah dan kuat dengan penggunaan metafora, pengulangan, dan diksi atau pemilihan kata-kata yang membangkitkan semangat serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya, hikmah atau kesan balaghah dari kalimat kum ila salat. Ini memiliki kesan balaghah yang sangat dalam bahasa Arab dan ajaran Islam itu sendiri. Dalam balaghah, penggambaran ini membentuk gerak dan kesiapan dari kata kum yang artinya bangkitlah atau berdirilah. Secara balaghah menggambarkan adanya gerakan aktif, ya. Ini juga termasuk tolab, ya, untuk perintah. Jadi ini menanamkan makna kesiapan, kesungguhan, dan tidak menunda-nunda dalam beribadah. Jadi ketika ada kum ini ada dari gerakan sebelumnya ke gerakan yang setelah diperintahkan. Kalimat ini juga memotivasi agar seseorang tidak malas atau lalai, tetapi segera memenuhi panggilan Allah. Maka seruan kum ila salatik ini membangkit perasaan dan tanggung jawab. Dan ini mengingatkan bahwa salat adalah pertemuan istimewa dengan Allah, sehingga harus dilakukan dengan penuh kesiapan, dengan penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang terakhir, hikmah balaghah pada ungkapan al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Ini merupakan pernyataan yang sangat-sangat masyhur dalam tradisi Islam dan bahasa Arab. Maknanya adalah bahwa ilmu berfungsi sebagai cahaya, atau diumpamakan sebagai cahaya yang menerangi hati, pikiran, dan jalan hidup manusia. Ilmu ini dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi membedakan ketika kita ada cahaya, membedakan yang gelap mana, yang terang yang mana, serta membimbing seseorang menuju keselamatan dunia dan juga akhirat. Penjelasan dan hikmah balaghah pada ungkapan ini, ilmu yang diibaratkan sebagai cahaya karena dengan ilmu itu seseorang dapat melihat dan memahami hakikat sesuatu, membedakan antara jalan yang benar dan yang sesat. Sebagaimana cahaya menerangi kegelapan, ilmu ini menerangi kebodohan dan keraguan. Dalam penjelasan disebutkan al-ilmu kanur fil hidayati, fabil ilmi yusalu ila matalub li'annahu yadullu 'alal haqq wa yufarriqu bainahu wa bainal batil. Ilmu seperti cahaya dalam memberi petunjuk, dan dengan ilmu seseorang sampai pada tujuan, dan karena ilmu menunjukkan kebenaran dan membedakannya daripada kebatilan. Oke, sepertinya sekian dari saya untuk hikmah dan kesan balaghah daripada ayat dan ungkapan serta syair. Saya sampaikan, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dengan kesimpulan, dan kesimpulannya bahwa ilmu ma'ani membahaskan tentang cara penyampaian makna yang sesuai dengan keadaan pendengar. Dan ilmu ma'ani itu menjerumus pada ilmu kalam. Ilmu kalam itu akan mengakar kepada dua, yaitu khobar sama insya. Ketika khobar itu ucapan yang dinilai benar atau salah. Sebagai contoh, Zaidun mujtahidun. Boleh maknanya juga ada orang yang mendengar, Zaidun itu bukan mujtahid. Nah, itu sebagai contoh yang pertama. Untuk yang kedua, untuk kabar insya itu adalah sebagai perintah atau larangan atau pertanyaan. Contoh wa aqimus shalah itu sebagai contoh insya, atau mungkin sebagai contohnya lagi jangan berdusta, la takdzib, itu sebagai larangan. Hal fahim tadars, apakah kamu sudah memahami pelajaran ini? Nah, itu sebagai contoh bahwa insya di bagian ilmu ma'ani itu terdapat ilmu kalam di bawahnya, dan di bawahnya lagi mengakar menjadi ilmu khobar sama insya. Khobar itu ialah yang menentukan bahwa itu benar atau salah. Seperti tadi Zaidun mujtahidun. Ya, boleh jadi itu bisa dinilai dengan di pandangan salah satu seseorang itu benar, dan di pandangan orang lain itu salah. Nah, itu dinamakan dengan khobar atau khabar lah, memang kabar daripada pernyataan tersebut. Akan tetapi jikalau insya itu tidak dinilai benar atau salah sesuai yang tadi saya bahas tadi, wa aqimus shalah. Aqimus shalah itu tidak ada benar atau salah, itu adalah perintah saja. Nah, itu contoh insya dengan suruhan atau perintah. Yang kedua juga yang tadi saya sebut la takdzib, jangan berdusta. Itu juga larangan dan itu lawan dari perintah.
Dan yang ketiga adalah hal fahim tadars, apakah kamu memahami dars atau pelajaran. Nah, itu perbedaan insya dan khobar secara ringkas. Dan di slide ini adalah kesimpulannya pembagian kalam kepada khobar dan insya menunjukkan keindahan bahasa Arab dalam menyampaikan makna mengikuti situasi. Melalui ilmu ma'ani kita dapat memahami tujuan sebenar sesuatu ucapan, sama ada yang untuk memberitahu, memerintah, bertanya, atau mempengaruhi pendengar. Sekian dari kita, dari kelompok kami tentang ilmu ma'ani. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.